Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Selamat sore, selamat kita bertemu kembali dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabar Bapak Ibu Saudara sekalian? Saya percaya bahwa kita semua ada di dalam berkat Tuhan, ada di dalam kasih Tuhan, di tengah kehidupan kita hari-hari ini yang kita akui tidak mudah, tapi kita percaya tangan Tuhan yang penuh kuasa akan selalu menyertai Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Kita akan memulai ibadah kita pada sore hari ini, ibadah pertengahan minggu sore ini, dan mari kita siapkan seluruh hati kita, pikiran kita. Kita sejenak memberi waktu untuk beribadah, bersekutu kepada Tuhan, agar kehidupan kita senantiasa dikuatkan, diteguhkan oleh Tuhan, dan selalu dimampukan, selalu diarahkan kepada tujuan dan kehendak Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berikan hati kita untuk mendengar pujian ini, dan biarlah pujian yang kita dengarkan ini boleh menjadi berkat dan menghantar kita untuk kita menerima firman Tuhan. Haleluya, oleh sebab itu kami bersyukur Tuhan bahwasanya Engkau baik. Haleluya. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Takkan
sangat ku cinta. Selamat saja, haleluya. Dia adalah Bapa yang Maha Baik. Yesus yang terus memperhatikan dalam setiap aspek kita. Dia yang tidak pernah melupakan kita. Meskipun terkadang kita sering melupakan Dia, namun Dia adalah Allah yang setia dan janji. Haleluya, puji Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita tundukkan kepala dan kita akan berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami sangat bersyukur. Sore ini kami dipertemukan kembali. Sore ini kami dikumpulkan kembali di dalam persekutuan ibadah pertengahan minggu pada hari ini. Kami akan menyiapkan hati dan pikiran kami untuk belajar dari firman-Mu, untuk belajar dari Tuhan, mengerti apa yang Engkau inginkan, Engkau maksudkan, Engkau harapkan dari kehidupan kami hari-hari ini di tengah-tengah pergumulan kami, agar kami tetap kuat, kami tetap mampu, kami tetap tegak berdiri untuk menjadi saksi Tuhan dimanapun Engkau berada. Beritakanlah firman-Mu, ya Roh Kudus pimpin kami, dan biarkanlah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran, sehingga kami dapat mengerti maksud dan rencana-Mu dalam hidup kami. Kami siap mendengarkan firman-Mu, ya Allah. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pemberitaan firman Tuhan sore ini akan saya ambil atau saya dasarkan dari pembacaan kitab Amsal 4 ayat yang ke-23. Amsal 4 ayat yang ke-23. Demikian pembacaan firman Tuhan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Puji Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita perlu menyadari bahwa seluruh proses kehidupan kita manusia itu sangat ditentukan oleh keberadaan hati, kalau kita menggunakan bahasa di dalam Alkitab ini. Apa yang kemudian kita jalani hari ini dan bagaimana kualitas perjalanan hidup kita hari ini, bagaimana perjalanan kualitas kehidupan kita pada hari-hari selanjutnya, bahkan di tengah-tengah situasi keadaan dunia yang seperti ini. Salah satunya dan mungkin menjadi sebuah hal yang begitu krusial, begitu penting dalam hidup kita adalah persoalan yang berkaitan dengan hati. Alkitab mencoba menjelaskan kepada kita dengan sebuah bahasa yang populer tentunya, ya, bahwa hati itu
adalah sebuah pusat dari segala sesuatu yang dilakukan oleh manusia. Tentu kita tidak perlu mendekati teks ini dengan pendekatan-pendekatan yang sangat lebih detail dalam konsepsi ilmu pengetahuan sekarang. Apakah betul hati yang dimaksud ini menunjuk kepada persoalan level kita atau tidak? Tentu tidak seperti itu. Karena kata hati ini adalah sebuah kata populer untuk menunjukkan atau untuk menyampaikan sebuah keadaan kehidupan manusia terdalam di mana pikiran, emosi, intelijensia, kehendak itu berasal, ya. Jadi kata hati yang disampaikan di dalam Alkitab perlu kita pahami di dalam sebuah bahasa yang jauh lebih populer dan bukan sebuah istilah yang perlu kita dekati dengan pendekatan misalnya ilmu kedokteran dan sebagainya. Jadi yang dimaksudkan dengan hati, saudara, di dalam bahasa Alkitab adalah sebuah keadaan manusia yang terdalam atau bagian terdalam dari diri manusia yang di dalamnya menentukan atau menghasilkan pertimbangan-pertimbangan, pikiran, kehendak, emosi, dan sebagainya. Alkitab memiliki pemahaman bahwa seluruh proses tindakan manusia itu, seluruh proses pikiran manusia, reaksi hidup manusia terhadap situasi dan lingkungan itu dapat mendatangkan atau tidak mendatangkan manfaat atau kebaikan. Semua itu sangat ditentukan oleh bagaimana kondisi hati manusia itu. Nah, saudara, karena demikian sentralnya, demikian pentingnya keberadaan hati manusia itu, membuat penulis Amsal menempatkan pemahaman ini sebagai sebuah ajaran penting yang perlu untuk dimengerti, perlu untuk dipahami manusia, perlu untuk disadari oleh manusia. Kemana kualitas kehidupannya itu akan ia tuju. Saudara, ini penting. Karena kalau kita mau jujur, kadang-kadang banyak sekali tindakan-tindakan dari kehidupan kita manusia yang bisa dikategorikan sebagai sebuah tindakan-tindakan yang irasional, ya, irasional. Walaupun seorang pemikir seperti Hegel berkata bahwa manusia itu makhluk rasio, tetapi pemikir yang lain, misalnya seperti Arthur Schopenhauer, berkata manusia itu adalah makhluk yang mungkin bisa disebut irasional. Mengapa begitu? Schopenhauer mencoba untuk menjelaskan keadaan itu, bahwa kadang-kadang manusia itu didorong oleh nalurinya. Buktinya apa? Buktinya manusia bisa melakukan tindakan-tindakan yang sangat terkesan irasional. Sebuah tindakan-tindakan yang kadang-kadang dianggap bukan sebagai wujud tindakan sebagai makhluk yang memiliki rasio, memiliki nalar yang baik, memiliki akal budi yang baik. Nah, saudara, kenyataan-kenyataan ini saya kira berkesesuaian dengan maksud dan tujuan Alkitab untuk menunjukkan sebuah faktor penting yang nanti akan mengarahkan apakah sebuah tindakan manusia, pikiran manusia itu menghadirkan sebuah manfaat atau tidak. Nah, faktor penting itu adalah hati. Saudara, yang pertama kita akan lihat, ketika hati itu menentukan seluruh ekspresi-ekspresi kehidupan manusia, perwujudan-perwujudan kehidupan manusia, di mana semua perbuatan dan reaksi itu muncul, maka hal penting yang ingin ditekankan oleh Alkitab, dan yang pertama kita lihat adalah bahwa kita sebagai manusia perlu sungguh-sungguh untuk menjaganya. Alkitab tadi katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah akan terpancar kehidupan.
hal pertama yang kita perlu lihat di dalam bagian ini, saudara, bagian pertama ini adalah bahwa hati manusia kita itu sangat menentukan apa yang kemudian kita pikirkan dan apa yang kemudian kita perbuat. Di dalam dunia ini kita harus akui bahwa memang kehidupan kita baik secara pribadi maupun komunal itu sangat ditentukan oleh apa yang kita pikirkan, apa yang kita perbuat, ya. Apa yang kita renungkan, apa yang kemudian kita imajinasikan, apa yang kemudian kita pikirkan, dan apa yang kita perbuat itu menentukan seperti apa kualitas-kualitas kehidupan kita. Nah, terkait dengan persoalan bahwa di dalam hati kita ini menghadirkan sebuah pikiran-pikiran yang sangat mempengaruhi diri kita, maka saudara, kita perlu memperhatikan seluruh persoalan yang berkaitan dengan pikiran kita. Karena tadi, kualitas kehidupan kita itu ditentukan oleh pikiran dan perbuatan kita, di mana kemudian kita perlu menjaganya, ya. Mengapa begitu? Karena pikiran-pikiran kita ini kan berhubungan dengan persoalan keadaan psikologis kita, keadaan mental kita. Orang bisa mengalami sakit ketika dia mengalami gangguan psikologis. Makanya kemudian muncul istilah psikosomatis, sakit atau penyakit yang disebut dengan psikosomatis, sebuah gejala-gejala fenomena-fenomena di mana seorang mengalami rasa sakit yang dimunculkan oleh gangguan-gangguan psikologisnya. Nah, ketika kita tahu bahwa kualitas kehidupan kita misalnya secara pribadi sangat ditentukan oleh pikiran kita yang ada di dalam hati kita, maka Alkitab tadi berkata bahwa kita perlu menjaganya. Pikiran yang di dalamnya mengandung atau berhubungan dengan persoalan psikologis, mental, itu ketika itu dijaga dengan baik, ya, apa yang ada di dalam seluruh hati kita, karena hati kita tadi adalah tempat di mana seluruh proses pikiran, emosi, kehendak itu berada, itu tetap dijaga dan kemudian menghasilkan sebuah kondisi kehidupan mental psikologis yang sehat, maka cenderung orang-orang yang memiliki pikiran sehat, memiliki kondisi psikologis yang sehat, mental yang sehat, akan menjadi juga orang yang lebih sehat. Orang yang lebih optimis, orang yang lebih segar, orang yang kemudian lebih ceria, orang yang kemudian matang dalam menentukan segala sesuatu, matang dalam memutuskan segala sesuatu, matang di dalam memilih segala sesuatu. Karena pikirannya sehat, mentalnya sehat, secara psikologis sehat. Ya. Nah, ini penting bagi kehidupan seorang manusia. Karena tadi saya katakan bahwa kualitas kehidupan kita sebagai manusia itu salah satunya ditentukan oleh apa yang kita pikirkan, oleh apa yang kita perbuat. Nah, semua ini bersumber dari hati. Maka pada bagian yang pertama ini, saya ingin menekankan dulu betapa pentingnya kita menjaga hati. Karena dengan menjaga hati, kita mampu menjaga semua pikiran yang sehat, sehingga kita kemudian menjadi pribadi-pribadi yang sehat. Yang kedua, saudara, di dalam bagian yang pertama ini, kita diajak untuk menjaga hati kita karena selain pikiran yang menentukan kualitas kehidupan kita, yang kedua perbuatan itu juga menentukan kualitas kehidupan kita. Apa yang kemudian mendorong terwujudnya sebuah perbuatan, salah satunya tidak bisa kita bohongi, tidak bisa kita pungkiri, itu berasal dari pikiran-pikiran kita tadi. Makanya bagian yang kedua ini berhubungan dengan bagian yang pertama, yaitu pikiran. Perbuatan yang baik, perbuatan yang produktif, itu tentu datang atau berasal dari pikiran-pikiran yang sehat. Pikiran-pikiran yang secara psikologis sehat, mental yang sehat, maka tindakan-tindakannya pun menjadi sebuah tindakan-tindakan yang terukur. Tindakan-tindakan yang produktif, tindakan-tindakan yang baik, tindakan-tindakan yang mampu menghasilkan sebuah reaksi-reaksi kehidupan yang tepat
dan pada akhirnya tidak berakibat buruk. Mengapa saya katakan bahwa tindakan kita perlu memiliki nilai ketepatan? Karena kadang-kadang saudara, kita merasa bahwa tindakan kita itu benar. Kita merasa bahwa tindakan kita itu punya alasan yang kita lihat dari perspektif diri kita sendiri. Tetapi saudara, kadang-kadang apa yang kita baik, apa yang kita anggap baik, apa yang kita anggap sebagai sebuah tindakan yang benar, itu dalam faktanya meleset hasilnya. Karena apa? Karena kita tidak mempertimbangkan situasi, tidak mempertimbangkan keadaan orang lain ketika kita berhubungan dengan orang lain. Kita tidak mempertimbangkan konteks, keadaan, kondisi yang terjadi pada waktu itu. Sehingga bisa saja apa yang kita anggap baik, apa yang kita anggap benar itu tidak menghasilkan sesuatu yang baik, malahan kontraproduktif. Nah, mengapa ini bisa terjadi? Karena kita tidak dengan sungguh-sungguh memperhatikan tindakan-tindakan kita itu. Ya. Kita tidak memperhatikan dengan sungguh-sungguh tindakan kita itu dan akibatnya buruk. Nah, bagaimana kemudian tindakan-tindakan itu bisa menjadi sebuah tindakan-tindakan yang tepat? Maka fungsi dari menjaga hati itu sebenarnya perlu untuk kita kuatkan dalam diri kita. Alkitab meminta kita menjaga hati. Karena ketika kita menjaga hati, kita menjaga minimal dua hal tadi. Pikiran dan perbuatan kita. Pikiran ini menentukan kualitas individual kita. Dan kemudian perbuatan ini lahir dari pikiran. Nah, ketika pikiran ini sehat, perbuatan ini sehat, maka perbuatan-perbuatan kita yang merupakan tindakan kita di tengah kebersamaan kita dengan orang lain, atau perbuatan kita yang merupakan reaksi terhadap situasi kehidupan bersama itu, mampu menjadi sebuah reaksi-reaksi yang tepat. Saudara bayangkan kalau reaksi yang kita berikan dalam menjawab atau merespon situasi kehidupan kita itu dengan tidak tepat, hasilnya bisa jauh lebih buruk, saudara. Hasilnya bisa menjadi sesuatu yang tidak baik bagi kita. Karena apa? Reaksi kita tidak tepat. Reaksi kita bisa melukai orang lain. Reaksi kita bisa merugikan diri kita sendiri. Ya. Reaksi-reaksi yang emosional misalnya. Reaksi-reaksi yang tidak terukur. Reaksi-reaksi yang tidak pernah memikirkan dampak. Tentu akan menghasilkan sesuatu yang buruk dalam diri kita. Jadi ketika Alkitab mengatakan jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, ini adalah sesuatu yang betul-betul serius untuk kita perhatikan, saudara. Karena apa? Karena memang fungsi dari menjaga hati itu sebenarnya sebuah tindakan untuk menjaga kualitas kehidupan kita. Nah, ini yang pertama, saudara. Jadi ketika hati itu menentukan seluruh ekspresi kehidupan kita yang dari dalamnya kemudian kita akan melihat sebuah kualitas kehidupan kita, maka kita perlu menjaga diri kita dengan baik. Alkitab di dalam versi NIV misalnya berkata, above all else, guard your heart, for everything you do flows from it. Lebih dari segala sesuatu, jagalah hatimu. Karena hati itu menentukan seperti apa kualitas kehidupan kita. Ya. Seperti apa kebahagiaanmu, seperti apa kesuksesanmu, seperti apa kondisi kehidupanmu, sangat ditentukan oleh hati. Di mana pikiran dan perbuatan itu diolah dan kemudian diproduksi. Saudara, kita perlu jaga hati itu baik-baik. Jangan sampai hatimu merusak semua hal baik yang sudah engkau perbuat. Jangan sampai hatimu yang ternodai, hatimu yang diracuni oleh keadaan, oleh situasi, oleh amarah, merenggut semua kebahagiaan-kebahagiaan yang sudah engkau miliki. Ya.
Kita menjaga uang kita menjaga harta kita misalnya, kita menjaga posisi kita menjaga apa-apa yang kita miliki. Alkitab ingin katakan, hati itu jauh lebih dari itu. Engkau bisa mendapatkan uang, tapi kalau kemudian hatimu tidak kau jaga, uangmu bisa merusak engkau, atau uangmu dapat menjerat engkau. Hati lebih daripada itu. Ya. Puncak untuk mencapai sebuah kebahagiaan yang lengkap, itu dimulai dari hati yang benar. Kalau hatimu benar, engkau bisa mendapatkan uang yang memberi engkau kebahagiaan. Kalau hatimu benar, engkau bisa mendapatkan apa yang engkau inginkan, dan itu tidak akan menjadi bumerang balik bagi hidupmu. Above all else, guard your heart. Jaga hatimu. Sebab segala sesuatu yang kau lakukan mengalir darinya. For everything you do flows from it. Mengalir dari hati itu. Jadi saudara, kalau kita ingin melihat kebahagiaan-kebahagiaan kita yang ditentukan oleh pikiran dan perbuatan tadi itu, menghasilkan sebuah kualitas kehidupan yang baik, jaga hatimu. Yang kedua, saudara, nah pertanyaannya adalah, gimana saya bisa menjaga hati saya? Bagaimana kemudian saya bisa menjaga hidup saya? Tentu, saudara, kita pernah mendengar mungkin pepatah yang berbunyi, apa yang masuk ke dalam hati, itulah yang kemudian keluar. Nah, kalau kemudian kita memperhatikan pepatah ini, saudara, maka pepatah ini sebenarnya ingin mengatakan bahwa apa-apa yang keluar dari dalam diri kita itu sangat ditentukan oleh apa yang kemudian masuk. Apa yang kemudian keluar dari dalam diri kita itu sangat ditentukan oleh apa yang kita koleksi, apa yang kita beri tempat, apa yang menguasai hidup kita. Karena itu pertanyaan yang paling penting di sini adalah, apa yang menguasai hidup kita? Apa yang menempati diri kita? Apa yang lebih menguasai seluruh proses berpikir, cara berpikir kita? Tujuan apa yang kemudian menggerakkan seluruh proses-proses berpikir di dalam hati kita? Itu pertanyaan penting yang kemudian perlu kita pikirkan, saudara. Nah, dan ketika kita menyadari bahwa segala sesuatu yang keluar dalam tindakan kita itu dipengaruhi oleh hati kita, maka kata kunci penting di dalam bagian yang kedua ini adalah selektif. Artinya, kita memang perlu dengan sungguh-sungguh memperhatikan apa-apa yang masuk, apa-apa yang menempati, apa-apa yang kemudian menguasai kehidupan kita. Saudara, saya ingin mengarahkan kemudian bagian yang kedua ini secara lebih konkret dalam kehidupan kita hari-hari ini. Di tengah-tengah situasi yang memang tidak mudah, situasi yang sulit, yang dapat merusak ketenangan hati kita, dapat merusak ketenangan batin kita, dapat mengganggu stabilitas kehidupan keluarga kita, diri kita, dan sebagainya. Bagaimana kemudian dalam situasi-situasi yang tidak mudah ini, kita kemudian menjaga diri kita? Saudara, yang pertama di bagian yang kedua ini, kita perlu dengan sadar, sengaja mengarahkan seluruh hidup kita pada sebuah tujuan terbesar dalam diri kita, sebagaimana yang dianugerahkan Tuhan kepada kita. Ini yang pertama. Kita perlu dengan sengaja, perlu dengan sungguh-sungguh mengarahkan hidup kita pada tujuan terbesar dari diri kita ini, sebagaimana yang telah diberikan, telah dianugerahkan oleh Tuhan kepada diri kita. Di dalam bagian ini ada dua target penting yang kemudian kita perlu perhatikan dengan upaya-upaya kita yang sengaja mengarahkan hidup kita pada tujuan terbesar. Yang pertama adalah, saudara, ketika kita mengarahkan hidup kita pada karya Allah dalam diri kita, tujuan terbesar yang Allah berikan kepada kita, kita itu diingatkan bahwa sebenarnya kita ini adalah pribadi yang dikasihi Tuhan. Kita ini adalah pribadi yang dicintai Tuhan. Bahwa keberadaan hidup kita hari ini boleh dikatakan sebagai sebuah bentuk cinta Tuhan. Ya.
apa yang kita nikmati hari ini, dan bagaimana kemudian kita bisa menjalani seluruh proses perjalanan hidup kita sampai hari ini, itu karena cinta Tuhan. Dan kita perlu kemudian mengukirnya dalam diri kita, dalam hati kita, bahwa kita adalah orang yang dikasihi Tuhan. Ketika saudara menyadari bahwa engkau adalah orang yang dikasihi Tuhan, maka tidak ada sebuah kondisi apapun yang kemudian mampu merusak keberadaanmu. Dengan kata lain, saudara, kalau toh kemudian kita melihat kenyataan-kenyataan hidup yang sulit, kita dapat menafsirkan kenyataan-kenyataan hidup itu di dalam sebuah cara pandang atau perspektif yang mengingatkan kita bahwa kita adalah orang yang dikasihi Tuhan. Dan ketika kita menyadari ini, minimal diri kita lebih tenang, saudara, bahwa kita ini sebenarnya tidak sendiri. Menghadapi kenyataan-kenyataan hidup kita tidak sendiri. Karena kita tahu bahwa kita dikasihi Tuhan. Dan bentuk kasih Tuhan adalah solidaritas Allah yang mau mati, yang mau menderita bagi kita. Dan kalau seseorang mau menderita dengan sungguh-sungguh, mau kemudian memberikan hidupnya untuk kita, itu tanda bahwa dia mengasihi kita. Dan itulah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada kita. Jadi di tengah keadaan yang sulit ini, saudara, bagaimana kemudian kita bisa sungguh-sungguh menjaga hati kita? Arahkanlah diri kita pada tujuan terbesar dari Allah. Dan yang pertama yang ingin diingatkan dari cara pandang untuk mengarahkan hidup kita pada tujuan terbesar, kita diingatkan bahwa kita adalah orang yang dikasihi oleh Allah. Yang kedua, saudara, ketika kita mengarahkan diri kita pada tujuan terbesar yang telah diberikan Allah kepada kita, kita itu kemudian memahami kemana arah diri kita bergerak. Kemana arah diri kita ini hidup. Kemana tujuan seluruh perjalanan kehidupan kita. Nah, ketika kita mampu secara jelas dan konkret memahami tujuan-tujuan diri kita, maka tujuan-tujuan yang lain, saudara, akan diterjemahkan di dalam diri kita, di dalam cara pandang tujuan terbesar tadi. Atau dengan kata lain, tujuan terbesar itu akan menyeleksi seluruh tindakan-tindakan kehidupan kita di dunia ini. Ya. Kalau toh ada tujuan-tujuan jangka pendek, tujuan jangka pendek itu diarahkan untuk tujuan terbesar itu. Nah, kalau tujuan besar itu sudah ada dalam diri kita, dia itu seperti penyaring dari seluruh proses hidup kita. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita perbuat. Ini sesuai dengan tujuan terbesar? Tidak. Saya berbuat A sesuai dengan tujuan terbesar? Tidak. Saya merespon kejadian ini, apa ini mengarahkan saya pada tujuan terbesar? Tidak. Saya bertindak seperti ini, apa mengarahkan saya pada tujuan terbesar atau tidak? Tujuan terbesar itu seperti sebuah jaring yang kemudian melakukan upaya-upaya seleksi terhadap berbagai tindakan kita. Ketika tujuan terbesar itu sungguh-sungguh melekat dalam diri kita. Jadi, saudara, hal pertama yang perlu kita perhatikan untuk menjaga diri kita adalah arahkan dengan sengaja, dengan sungguh-sungguh, hidup kita pada tujuan terbesar yang Allah sudah berikan kepada kita. Inilah cara pandang Kristiani. Tujuannya jelas. Nah, ketika kita mengarahkan ke sana, dua hal yang ingin dicapai dari hal itu. Pertama, kita diingatkan bahwa kita adalah pribadi yang dikasihi Tuhan. Kedua, kita diingatkan tentang tujuan terbesar dalam diri kita. Kalau yang pertama kemudian membuat diri kita bisa lebih stabil menghadapi kenyataan ini, kita tidak ditinggal sendiri karena Allah bersama dengan kita. Allah yang mengasihi kita itu selalu mendampingi kita. Yang kedua, kemudian kita dibuat mampu untuk menyeleksi hal-hal apa yang kemudian bercokol dan menguasai diri kita. Jika itu tidak sesuai dengan tujuan terbesar, maka kemudian hal-hal itu akan digeser. Hal-hal itu akan disingkirkan. Dan dengan bergesernya hal-hal yang tidak berasal dari Allah atau tidak sesuai dengan tujuan Allah, hati kita bisa terjaga.
dari kemunafikan, dari keserakahan, dari hal-hal yang negatif lainnya, dari semangat membalas, dari semangat ingin menghancurkan, atau kebencian, atau segala macam hal-hal yang tidak baik, yang tidak sesuai dengan tujuan Allah. Semua itu akan disingkirkan, karena tidak sesuai dengan tujuan terbesar dari Allah. Nah, ketika kita lakukan itu, maka kita kemudian sedang melakukan sebuah upaya menjaga hati kita. Yang kedua, saudara, nah ini berangkat dari persoalan yang pertama tadi. Ketika yang pertama kita dengan sengaja mengarahkan hidup kita pada tujuan terbesar yang Allah berikan dalam diri kita, maka hal yang kedua dari prinsip pertama itu, kita kemudian bisa memahami apa saja yang perlu kita beri ruang dalam diri kita. Nah, tadi sudah sempat saya singgung. Ketika kita kemudian memiliki sebuah karya yang berkesesuaian dengan tujuan terbesar dari apa yang Allah berikan, maka di sini kemudian kita dapat memahami, oh ini yang perlu saya beri tempat dalam hati saya. Oh ini yang saya perlu beri tempat di dalam ruang hati saya. Oh ini tidak. Kebencian, amarah, hawa nafsu, ya. Semangat-semangat diri sendiri, semangat-semangat ingin mewujudkan kepentingan diri sendiri sampai kemudian menghancurkan orang lain, ini tidak saya beri tempat dalam diri saya, karena akan merusak hidup saya dan merusak tujuan terbesar dalam diri saya. Saudara, ketika hal ini kita lakukan, maka secara rohani kita sedang mengupayakan seluruh proses-proses penjagaan penting dalam diri kita. Karena apa? Karena kita ingin dari diri kita keluar sebuah aliran-aliran kehidupan. Ketika firman Allah menjadi yang pertama dan yang utama dalam diri kita, maka proses penjagaan itu pun dimulai. Kita kemudian akan bisa berkata seperti pemazmur. Misalnya di dalam Mazmur 139 ayat 23-24 yang berkata, "Selidikilah aku, ya Allah, dan kenallah hatiku. Ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal." Saudara, ketika firman Allah itu menguasai diri kita, pertanyaan-pertanyaan ini penting kemudian menjadi sebuah pertanyaan yang keluar dari dalam diri kita. Selidikilah aku, ya Allah, kenallah aku. Kita akan selalu melakukan evaluasi. Dan saya yakin ketika evaluasi penting ini menjadi bagian integral dalam diri kita, yang secara terus-menerus bergerak dalam hati kita. Dari hati kita akan terpancar aliran-aliran kehidupan. Saudara, apakah engkau mau menjaga hatimu tetap menghasilkan kehidupan? Jagalah hatimu dengan sebaik-baiknya, dengan sesungguh-sungguhnya. Kalau hatimu dijaga, maka engkau sedang mempersiapkan masa depan yang luar biasa dalam hidupmu. Above all else, guard your heart. Lebih dari segalanya, di atas segala sesuatu, jagalah hatimu. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih buat firman yang sudah mengajar kami, yang sudah mengingatkan kami betapa pentingnya kami memelihara hati kami, khususnya hari-hari ini, di tengah-tengah situasi yang sulit. Tolong jaga hati kami, agar kami tidak tergoda oleh kepentingan-kepentingan diri kami, dan kemudian menjerat kami dalam tindakan-tindakan yang salah. Tuhan, tolong jaga hati kami, pikiran kami, agar kami dapat tenang, hati kami tetap terukur di dalam sebuah pikiran-pikiran yang tepat, pikiran-pikiran yang benar, yang memberikan kesegaran dalam hati kami. Tolong mampukan kami
untuk membuang segala pikiran-pikiran jahat, membuang segala pikiran-pikiran negatif, membuang semua sampah-sampah yang tidak tepat untuk kami masukkan dalam hati kami, agar kami memiliki kesegaran dan kami mampu mengarahkan hidup kami dalam sebuah pikiran yang benar dan tindakan yang benar yang kami percaya mengarahkan kami pada tujuan terbesar dalam hidup kami dan membuat kami menikmati kebahagiaan ini. Berkati anak-anak-Mu yang sedang bergumul hari-hari ini di dalam berbagai persoalan hidup mereka. Teguhkan mereka, kuatkan mereka, dan mampukan mereka oleh Roh Kudus-Mu menjaga hati dan pikiran mereka. Terpujilah nama-Mu Tuhan selama-lamanya. Kami bersyukur buat firman-Mu, dan kami akan akhiri persekutuan kami sore ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan kiranya memberkati Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Haleluya.